jumpa lagi dengan Pantun Rohani. Jangan pernah bosan ya dengerin Pantun Rohani dengan Nia dan Feby di Surabaya bersama Angel Dita di Malang. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hari ini Kamis tanggal 28 Januari 2021 bertepatan dengan Pesta Santo Thomas Aquinas. Saya kira setiap keluarga di rumahnya masing-masing pasti memiliki cadangan atau persediaan lilin atau lampu emergensi untuk berjaga-jaga kalau suatu saat, khususnya malam hari, ada pemadaman listrik, tidak perlu takut karena punya persediaan lilin atau lampu emergensi. Tetapi apa jadinya walau sudah punya lilin atau lampu emergensi ketika ada pemadaman dan tidak menggunakan lilin itu atau lampu emergensinya? Yang terjadi, rumah akan tetap dalam keadaan gelap. Atau ketika terjadi pemadaman listrik, orang mengambil lilin, orang menyalakan lampu emergensi, kemudian ditaruh di tempat yang tersembunyi, misalnya di dalam almari. Tentu lilin dan lampu emergensinya tidak ada gunanya. Maka Yesus hari ini berpesan kepada kita. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Wortel bagus buat kesehatan mata. Matahari pagi bagus untuk tulang. Setiap orang yang memasang pelita bukan untuk ditaruh di bawah gantang. Lilin, lampu emergensi harus menjadi sumber penghalau kegelapan. Ketika lilin, lampu emergensi tidak punya makna ke sana, akan menjadi sia-sia. Karena memang semuanya itu harus diletakkan di atas kaki dian supaya menjadi sumber penerangan. Bertepatan dengan Pesta Santo Thomas Aquinas hari ini, beliau memberi teladan yang luar biasa. Beliau adalah orang yang sangat cerdas, hari-harinya selalu dekat dengan buku, tetapi beliau selalu tahu kapan harus berlutut di bawah kaki salib. Sehingga dia orang yang berilmu sekaligus orang yang beriman. Maka tidak salah kalau gereja memberi gelar pada Santo Thomas sebagai pujangga gereja. Gelar pujangga diberikan kepada seseorang yang punya kontribusi yang besar di dalam teologi dan di dalam doktrin ajaran kekristenan karena disampaikan secara mendalam, benar dan penuh kebijaksanaan. Disiplin pasukan bergantung komandan. Jadi tidak selalu karena hukuman. Thomas Aquinas telah beri teladan sebagai orang berilmu juga beriman. Santo Thomas Aquinas telah menggunakan segala yang dimilikinya, anugerah-anugerah Tuhan bagi kebaikan sesama, terlebih bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita renungkan, setiap kita tentu punya talenta, mungkin di bidang IT, mungkin dalam hal bernyanyi, bermusik, berbicara, menulis, atau hal-hal yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah segala talenta yang telah kita miliki juga kita gunakan untuk kebaikan bersama, terlebih untuk memuji kemuliaan Tuhan? Kalau tidak, kita dengarkan di akhir perikop ini Yesus mengatakan apa? Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Bila berkenan, jangan lupa berbagi. Baik material maupun moral. Siapa yang punya akan diberi lagi. Tapi yang tidak, apapun kan diambil. Ketika talenta-talenta yang kita miliki kita kembalikan bagi kemuliaan Tuhan, bagi kebaikan sesama, Tuhan akan menambahkan talenta yang lain. Tetapi bila tidak, semua yang ada pada kita akan diambil. Apakah kita menginginkan segala yang ada dalam diri kita akan diambil Tuhan? Tidak, bukan? Dari Universitas Katolik Widya Karya Malang yang menggunakan Santo Thomas Aquinas sebagai nama pelindung, saya mengucapkan selamat berpesta pelindung bagi pribadi maupun lembaga yang menggunakan nama Santo Thomas Aquinas sebagai nama pelindung. Mari
kita mengembangkan iman dan ilmu demi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat menjaga kepercayaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Berkat dalam. Terima kasih, berkah dalam.